Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Belajar Azkia bersama saya Ibu Novianti Dianastari. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan di video kali ini, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Di video kali ini kita akan membahas masih tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ini adalah part terakhir dari pembahasan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Yang akan kita bahas, yang pertama adalah merasionalkan pecahan. Kita semua sudah tahu bahwa bentuk umum pecahan adalah A per B. Dengan A ini posisinya dia sebagai pembilang. Ya, yang di atas namanya pembilang, sementara B yang di bawah ini namanya penyebut. Suatu pecahan dikatakan tidak rasional ketika penyebutnya ini dia dalam bentuk akar. Ya, ketika penyebut dalam bentuk akar, maka pecahan ini dikatakan pecahan yang tidak rasional. Supaya rasional, maka kita akan belajar cara merasionalkannya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengalihkannya dengan sekawan. Maksudnya bagaimana, Bu, perkalian dengan sekawan? Misalnya Ibu berikan contoh ya. Ibu punya pecahan misalnya bentuknya A per akar B. Perhatikan di sini, penyebutnya masih dalam bentuk masih dalam bentuk akar. Artinya harus kita rasionalkan. Caranya kita tulis lagi pecahannya, kemudian kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu adalah akarnya ini. Karena di sini akar B, maka kita buat pecahan akar B per akar B. Ingat, atas bawah harus sama, ya. Akar B per akar B. Supaya lebih jelas, kita masuk ke contoh ya. Misalnya di sini Ibu punya pecahan 1 per akar 3. Sudah rasional atau belum? Ya, belum. Harus kita rasionalkan. Caranya, 1 per akar 3 ini akan kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Mengalikannya bagaimana, Bu? Gampang, tinggal atas dikalikan dengan atas, bawah dengan bawah. Sehingga kita dapat 1 dikali akar 3, sementara bawahnya akar 3 dikali akar 3. 1 dikalikan akar 3 hasilnya adalah 1 akar 3. Sementara akar 3 dikali akar 3 ini adalah akar 9. Akar dari 9 yaitu 3 ya. Maka Ibu langsung tuliskan di sini 1 akar 3 per 3. Atau bentuk ini boleh juga kita tulis dalam bentuk seperti ini. 1 per 3, akar 3-nya kita tulis terpisah di samping. Mudah ya? Nah, kemudian ada lagi contohnya. Misalnya Ibu punya akar 8 per akar 2. Ini sudah rasional belum? Ya, belum rasional, tapi kalau kita perhatikan di sini, akar 8 ini bisa kita bagi dengan akar 2, sehingga yang ini tidak perlu dirasionalkan dulu. Boleh kita bagi dulu ya, menjadi akar 8 dibagi 2. Hasilnya adalah, betul, akar 4. Akar dari 4 adalah 2. Ya, jadi kalau bisa dibagi, kalian bagi saja dulu. Tapi kalau sudah tidak bisa dibagi, disederhanakan, maka kita rasionalkan. Contohnya lagi, Ibu punya akar 3 per akar 2. Nah, di sini 3 tidak bisa dibagi 2, sehingga yang ini perlu kita rasionalkan. Bagaimana merasionalkannya? Dikalikan dengan berapa ya? Perhatikan akar yang di bawah. Karena di bawah sini akarnya akar 2, maka kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Yuk kalikan pembilang dengan pembilang. Akar 3 dikali akar 2. Per penyebutnya akar 2 dikali akar 2. Akar 3 dikali akar 2 sama dengan akar 3 dikali 2. Betul, 6. Sementara penyebutnya akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4. Ya, akar 6 bisa diakar tidak ya? Tidak bisa, maka kita tuliskan apa adanya, akar 6. Sementara akar dari 4 adalah,
Betul, akar dari 4 adalah 2. Sehingga bentuk ini bisa juga kita tuliskan sebagai 1/2 akar 6. Jelas ya? Supaya lebih jelas lagi, Ibu berikan lagi contoh lainnya. Misalnya Ibu punya bentuk berapa ya? Akar 5 per akar 6. Bagaimana merasionalkannya? Tinggal kita kalikan saja dengan siapa? Dengan yang bawah akarnya 6. Berarti kita kali akar 6 per akar 6. Yuk kita kalikan akar 5 dikali akar 6 per akar 6 dikali akar 6. Ini ya. Akar 5 dikali akar 6 adalah akar 30. Betul. Sementara akar 6 dikali akar 6 adalah akar 36. Oke. Akar dari 30 ada tidak? Gak ada ya. Tulis saja akar 30. Sementara akar dari 36 adalah 6. Betul. Sehingga hasilnya boleh kita tulis sebagai 1/6 akar 30. Mudah ya? Ibu beri satu contoh terakhir. Sekarang Ibu punya 3/2 akar 5. Nah, yang sekarang penyebutnya ada 2 angka nih. Ada yang di dalam akar dan ada yang di luar akar. Sekawannya bagaimana? Sekawannya sama saja. Boleh kita kalikan 2 akar 5. Ya, sehingga menjadi 3/2 akar 5 dikali kalian boleh melihat ya bentuk akarnya nih, 2 akar 5. Berarti di sini 2 akar 5 per 2 akar 5. Yuk kita kerjakan 3 dikali 2 akar 5 per 2 akar 5 dikali 2 akar 5. Yuk kita lanjutkan. Ini kalau ada bentuk seperti ini diingat ya materi di video sebelumnya bahwa kita akan mengalihkan yang di luar dengan yang di luar dan akar dengan akar. Di sini ada 3 dikali 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. Akar 5-nya ada temannya nggak? Nggak ada. Kita tuliskan lagi saja akar 5 seperti ini ya. Berikutnya yang bawah. 2 dikali 2 hasilnya 4. Akar 5 dikali akar 5 adalah akar 25. Yuk kita lanjutkan ya. Ini 6 akar 5 kita tuliskan lagi. Sementara yang bawah. Di sini 4 dikali akar dari 25 adalah 5. Baru kita lanjut ya. 6 akar 5 per 4 dikali 5 adalah 20. Nah, sampai di sini kita bisa menyederhanakan. 6 dan 20 ini sama-sama bisa dibagi 2 ya. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Sementara 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Sehingga hasilnya menjadi 6/10. Kita tuliskan lagi. Hasilnya menjadi 3/10. Akarnya kita tuliskan lagi akar 5. Bisa dipahami ya untuk merasionalkan pecahan bentuk yang pertama ini. Selanjutnya, ada lagi bentuk lain dari merasionalkan pecahan. Bagaimana bentuknya? Misalnya, Ibu punya pecahannya A per akar B ditambah atau dikurang dengan akar C. Nah, ini penyebutnya ada operasi penjumlahan atau pengurangan. Bagaimana merasionalkannya? Masih sama, kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu adalah penyebutnya. Tapi ada sedikit perbedaan. Kalau di bentuk awalnya adalah A per akar B ditambah atau dikurang akar C, maka bentuk sekawannya menjadi akar B masih dengan akar C, tapi kalau tadinya ditambah, maka di sini menjadi dikurang.
Kalau tadinya dikurang, maka di sini menjadi ditambah. Gitu ya. Penyebutnya selalu harus sama dengan pembilangnya. Seperti ini. Contohnya supaya lebih jelas. Ibu punya pecahan 3 per 3 plus akar 2. Nah, ini ada operasi penjumlahan di bawah ya. Maka merasionalkannya kita tuliskan lagi pecahannya 3 ditambah akar 2 dikalikan. Dengan siapa? 3 dan akar 2 juga. Tapi perhatikan tandanya. Di sini ditambah, berarti sekawannya dikurang. Selalu berlawanan. Ya. Oke, yuk kita kalikan. Di sini menjadi 3 dikali. Atasnya adalah 3 dikurang akar 2. Kemudian yang bawah. Per 3 ditambah akar 2 dikali dengan 3 dikurang akar 2. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang kita akan mengalihkan satu persatu. Bagaimana mengalihkannya? Untuk yang atas, perhatikan. Di sini ada angka 3 dikalikan dengan tanda kurung. Artinya, setiap komponen di dalam kurung ini harus dikali 3. 3 dikali 3, kemudian 3 dikali dengan negatif akar 2. Gitu ya. Yuk kita kerjakan. 3 dikali 3 hasilnya 9. 3 dikali dengan negatif akar 2 menjadi negatif 3 akar 2. Bisa dipahami? Oke, sekarang yang bawah ya. Nah, sekarang kurung dikali kurung, artinya bergantian. Depan dulu dikalikan dengan ini semua, baru yang belakang dikalikan dengan ini semua juga. Yuk yang depan dulu. Pertama, 3 dikali 3 hasilnya. Betul, 9. Berikutnya, 3 dikali dengan negatif akar 2 menjadi negatif 3 akar 2. Betul. Selanjutnya, yang ini ya, giliran yang belakang sini. Akar 2 dikali 3. Positif ini ya, menjadi positif 3 akar 2. Terakhir, akar 2 dikali negatif akar 2. Positif dikali negatif hasilnya pasti negatif. Akar 2 dikali akar 2 menjadi akar 4. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kita lanjut ya. Di sini menjadi 9 dikurang 3 akar 2 per 9 ini kita tuliskan lagi dulu. Kemudian kita punya negatif 3 akar 2 ditambah 3 akar 2. Ibaratnya begini. Kalian punya negatif 1 ditambah 1, hasilnya adalah 0. Negatif 2 ditambah 2, hasilnya adalah 0. Negatif 3 ditambah 3, hasilnya adalah 0. Jika ada bilangan positif negatif berlawanan seperti ini, maka hasilnya adalah 0 ya. Sama dengan ini. Negatif 3 akar 2 ditambah 3 akar 2, ini hasilnya 0. Tidak perlu kita tulis lagi di bawah ya. Kemudian dikurangi akar 4. Akar dari 4 adalah betul 2. Nah, berikutnya Ibu punya pertanyaan nih, 9 dengan 3 akar 2 ini bisa dikurangi tidak ya? Oke, betul, tidak bisa. Kenapa? Karena 9 tidak punya akar, sementara yang 3 ini punya akar 2. Ya, maka hasil akhirnya menjadi 9 dikurangi 3 akar 2 per 7. Seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kemudian Ibu beri satu contoh soal lagi ya untuk bentuk yang ini. Misalnya Ibu punya akar 5 ditambah akar 2 dibagi akar 5 dikurang akar 2. Nah, bentuk ini juga masih sama dengan bentuk umum yang awal ini ya. Di bagian penyebutnya ada operasi pengurangan. Maka kita harus mengalihkan dengan sekawannya. Akar 5 ditambah akar 2
per akar 5 dikurang akar 2. Ini akan kita kalikan, sekawannya masih sama berarti ya. Akar 5 dan akar 2. Bedanya apa? Karena di sini operasinya dikurang, maka sekawannya menjadi ditambah. Betul. Ini kita tuliskan lagi akar 5 plus akar 2. Ya, kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Di sini menjadi akar 5 ditambah akar 2 dikali dengan siapa ini? Tuh, masih akar 5 ditambah akar 2. Sama ya. Kemudian penyebutnya menjadi akar 5 dikurang akar 2 dikali akar 5 ditambah akar 2. Gini ya. Yuk kita lanjutkan. Sekarang sama seperti contoh sebelumnya. Kalau ada 2 kurung begini, maka kita kalikan dulu depan dengan semuanya, baru belakang dengan semuanya. Ya. Kita mulai dari akar 5 dikali dengan akar 5. Hasilnya menjadi akar 25. Betul. Berikutnya, akar 5 dikali dengan akar 2 ini positif ya, maka hasilnya juga positif. 5 dikali 2, 10. Betul. Kemudian, akar 2 dikali akar 5 menjadi betul, akar 10. Dan terakhir, akar 2 dikali akar 2 menjadi ya, akar 4. Ini bagian atas sudah kita kerjakan. Sekarang kita kerjakan penyebutnya ya. Sama caranya, akar 5 dikali akar 5 hasilnya akar 25. Kemudian, akar 5 dikali akar 2 hasilnya positif akar 10. Sekarang yang belakang sini. Negatif akar 2 dikali akar 5. Negatif dikali positif sudah tentu hasilnya negatif. Akar 2 dikali akar 5 adalah akar 10. Selanjutnya, negatif akar 2 dikali akar 2. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Akar 2 dikali akar 2 adalah akar 4. Tuh. Oh, ini ada yang bisa kita akarkan. Yuk, kita akarkan. Akar 25 adalah 5. Kemudian di sini ada akar 10 ditambah akar 10. Ini ibaratnya 1 akar 10 ditambah 1 akar 10 seperti ini ya. Kalau akarnya sama boleh kita jumlahkan menjadi 2 akar 10. Maka di sini Ibu ganti menjadi 2 akar 10. Terakhir, 4 ditambah akar 4. Akar dari 4 adalah iya, 2, betul. Selanjutnya, per. Yang penyebut akar 25 adalah 5. Positif akar 10 dikurang akar 10. Ini positif negatif berlawanan. Kita coret ya, hasilnya 0. Dikurangi akar dari 4 adalah 2. Betul. Yuk kita kerjakan lagi. Di sini ada 5 ditambah 2. Hasilnya adalah 7. Ditambah sisanya 2 akar 10. Ini tidak bisa dijumlahkan ya, 7 dengan 2. Karena 2 ini punya akar, sementara 7 tidak. Per 5 dikurangi 2 adalah 3. Sehingga bentuk rasionalnya adalah 7 ditambah 2 akar 10 per 3. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini adalah penjelasan dari merasionalkan bentuk pecahan. Selanjutnya, kita memasuki materi terakhir di bilangan berpangkat dan bentuk akar, tentang bentuk baku atau notasi ilmiah. Bentuk baku atau notasi ilmiah, ini kita akan menuliskan bilangan-bilangan yang besar ataupun yang sangat kecil dalam bentuk yang disepakati di dunia ilmu pengetahuan. Bagaimana bentuknya? Kita akan membuat dalam bentuk A dikali 10 pangkat N. Ini ada pangkatnya ya. Dengan ketentuan sebagai berikut. Bilangan A-nya ini dia harus berada di antara 1 sampai dengan 10. Jadi boleh 1 sampai 10 ya. Nah,
Sementara N-nya ini, dia harus bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat itu bisa positif atau negatif. Gitu ya. Contohnya bagaimana, Bu? Misalnya Ibu punya 100. Nah, 100 ini kalau dalam bentuk ilmiah akan Ibu ubah menjadi 1 dikali 100. Nah, bentuk 100 ini Ibu ubah menjadi 10 pangkat 2. Inilah bentuk ilmiahnya. Ya. Kalau misalnya Ibu punya 1200, bagaimana caranya? Oh, 1200 ini kita akan mundurkan komanya di sini ya. Nah, kita kasih tanda koma menjadi 1,2 supaya A-nya ini memenuhi syarat antara 1 sampai 10. Kemudian dikali berapa? Karena kita membuat koma di sini, maka kita harus hitung ada berapa sisanya. 1, 2, 3. Oh, dikali 3. Berarti di sini nolnya 3. Atau bisa diubah menjadi 1,2 dikali 10 pangkat 3. Hasilnya adalah ini ya. Kalau misalnya Ibu punya 1300, caranya juga gampang. Kita buat 1,3. Di sini ya. Kemudian hitung sisanya berapa angka? 1, 2, 3. Oh, berarti di sini dikali 10 pangkat 3. Kalau Ibu punya seperti ini, 15.000, maka kita buat koma di sini ya. Menjadi 1,5 dikali. Berapa angka nih sisanya? 1, 2, 3, 4. Oh, dikali 10 pangkat 4. Kalau 1 juta? Nah, 1 juta ini mudah ya. Ini 1 dikali, berapa sisanya nolnya? 6, 10 pangkat 6. Kalau 3.200.000, maka kita akan membuat koma di sini ya. Menjadi 3,2 dikali 10 pangkat, ingat komanya tadi di sini. Hitung sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pangkat 6. Sangat mudah ya untuk bentuk baku atau notasi ilmiah. Nah, ini untuk yang pangkatnya positif. Lalu bagaimana yang pangkatnya negatif? Misalnya Ibu punya 0,01. 0,01 ini sebetulnya dia adalah 1 dibagi 100. Atau boleh kita tuliskan 1 per 10 pangkat 2. Tapi karena di bentuk baku ini tidak ada bentuk pecahan, maka 10 pangkat 2-nya kita naikkan ke atas. Ingat, kalau penyebut pindah ke atas, maka pangkatnya berubah menjadi negatif. Sehingga di sini menjadi 1 dikali 10 pangkat negatif 2. Begitu juga 0,003 misalnya. Ini berarti sebetulnya dia adalah 3 dibagi 1000. Atau 3 dibagi 10 pangkat 3. Kita pindahkan pangkatnya menjadi 3 dikali 10 pangkat negatif 3. Nah, sekarang kalau misalnya Ibu punya 0,0045. Supaya memenuhi syarat, maka nolnya ini harus komanya ini harus kita geser ya. Di sini harusnya ya menjadi 4,5 ya. Karena bilangan A-nya ini harus antara 1 sampai 10. Kita lihat dia bergeser berapa kali? 1, 2, 3. Oh, bergeser 3 kali. Maka ini dikali 10 pangkat negatif 3. Ya. Misalnya lagi Ibu punya 0,008. Supaya memenuhi syarat, maka komanya harus di sini ya, atau tidak ada koma. Berarti di sini 8 dikali, lihat gesernya. 1, 2, 3. 10 pangkat negatif 3. Ibu punya 0,000075. Supaya memenuhi syarat bilangan ini, maka komanya harus ada di sini, menjadi 7,5. Kita lihat bergeser berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, bergeser 6 kali. Dikali 10 pangkat negatif 6. Satu contoh lagi ya, misalnya Ibu punya 0,001248.
Nah, kalau banyak angkanya seperti ini, jangan dihiraukan yang belakangnya. Yang penting kita harus membuat angkanya menjadi antara 1 sampai 10. Kalau kita buat koma di sini, menjadi 12,468, melebihi 10 ya. Maka komanya pasti di sini. Nah, menjadi 1,2468 dikali 10 pangkat berapa ya? 1, 2, 3. 3 kali bergeser, 10 pangkat negatif 3. Perhatikan bedanya ya. Kalau dari tidak ada koma, kemudian kita memunculkan koma, maka pangkatnya selalu positif. Tetapi kalau sudah ada koma nih, kita geser komanya, maka pangkatnya selalu negatif. Oke, itu untuk materi terakhir kita di bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kalau ada yang mau bertanya, jangan ragu-ragu ya, silahkan komen saja di bawah. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.